Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita semua tetap mampu dan istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita mulai ta'lim tafsir Al-Jalalain, ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, mari anak-anakku semuanya kita awali ta'lim dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kita akan membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, saya minta kepada anak-anakku untuk mengikhlaskan bacaan surat Al-Fatihahnya ditujukan kepada seluruh yang berjasa terhadap DDI dan juga kepada seluruh ulama yang telah mengajarkan ilmu mereka, termasuk ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya di pondok ini. Dan tak lupa pula juga kita niatkan kebaikan surah Al-Fatihah. Semoga Allah curahkan juga kepada kedua orang tua kita. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar.
dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam ta'lim ini Allah memberikan pemahaman kepada kita semua sehingga kita dapat mengamalkan apa yang telah Allah fahamkan, dan semoga insya Allah juga bisa diamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya share dulu doanya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan langsung belajar ta'lim tafsir Al-Jalalain. Jadi bagi anak-anakku yang ada pertanyaannya, insya Allah kita akan bahas setelah ta'lim. Jadi kita baliknya, kalau pertemuan sebelumnya kita jawab pertanyaannya anak-anakku semuanya dulu, baru masuk ta'lim tafsir. Nah, sekarang ini kita dahulukan dulu tafsirnya. Nanti kalau ada waktu kita akan jawab pertanyaan anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, sambil mengikuti ta'lim tafsirnya, bagi anak-anakku yang ada pertanyaannya silakan ditulis, diketik di bagian chatnya. Ya, kita akan jawab semuanya insya Allah. Jadi ya silakan, berapapun pertanyaannya silakan diketik dulu baru dikirim di chatnya. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Ya, silakan disimak, dilihat di layar tafsirnya, kitabnya, atau lihat di kitabnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, ini dibaca Maliki. Ya. Sekalipun tidak ada barisnya, tapi tetap kita baca Maliki. Tapi nanti juga dalam tafsirnya ini diterangkan ada juga yang baca Maliki. Ya. Tapi yang umum itu dibaca Maliki. Jadi barisnya ini berdiri. Ya, liki. Ya, Maliki. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Apa artinya Maliki yaumiddin? Yang menguasai. Maliki yang menguasai. Yaumiddin hari pembalasan.
yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Sebenarnya di sini kalau mau diartikan secara letter-let, ad-din itu ya, ad-din itu sebenarnya artinya agama, ya. Dinul Islam, agama Islam. Di dalam Al-Qur'an juga Allah jelaskan innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama ya, yang paling mulia di sisi Allah al-Islam, yaitu Islam. Jadi umumnya ad-din ini itu selalu diartikan agama. Ya. Namun dalam ayat ini itu tidak diartikan agama. Ya. Tidak diartikan maliki yaumiddin, yang menguasai hari agama, bukan ya. Tapi ini diartikan maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari pembalasan. Ya, kenapa diartikan hari pembalasan? Harusnya agama tapi pembalasan. Lihat tafsirnya, lihat penjelasannya. Artinya, ya, maksudnya artinya ad-din di sini al-jaza'u. Al-jaza'u. Al-jaza'u, pembalasan. Jadi di sini diketahui ad-din diartikan pembalasan berdasarkan tafsir oleh Al-Jalalain ini. Ya. Jadi ad-din itu diartikan al-jaza'u, berarti maknanya yang menguasai hari pembalasan. Karena al-jaza'u itu artinya pembalasan. Wahwa yaitu yaumul qiyamati. Yaumul qiyamati. Wahwa yaitu yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Ini yaum, ya, hari, seperti ini. Yaum, hari. Jadi ingat itu, ini juga menambah perbendaharaan kata bahasa Arab, ya. Jadi kalau ada kata yaum atau al-yaum, itu artinya hari. Ya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Anak-anakku sekalian, kita akan jelaskan dulu ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa segala-galanya. Maha kuasa segala-galanya. Bukan hanya kuasa di dunia, bukan hanya berkuasa di dunia, tetapi juga berkuasa di yaumil qiyamah. Jadi bukan hanya di dunia, tapi di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Dan pada hari kiamat itu, salah satu tahapan proses bagi seluruh manusia, kan banyak proses, ya.
Jadi pada hari kiamat itu nanti kita akan melalui beberapa proses. Ya, setelah dunia kiamat, seluruh makhluk, seluruh yang Allah ciptakan semuanya mati. Ya, termasuk malaikat Israfil yang meniup sangkakala itu. Ya. Jadi semua malaikat mati. Kemudian ada namanya Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'si. Apa artinya Yaumul Ba'si? Yaum itu artinya apa tadi? Hari ya. Yaumul Ba'si artinya hari kebangkitan. Jadi setelah terjadi hari kiamat dan seluruh makhluk sudah tidak ada lagi yang hidup, semuanya sudah mati, sudah punah. Kullu man 'alaiha fan. Itu kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, semuanya ini musnah. Illa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, kecuali Allah. Jadi tinggal Allah saya sendiri. Nah, setelah itu proses selanjutnya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Seluruh makhluk dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu prosesnya ya. Sampai kepada Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ya. Hari pembalasan. Ya. Jadi sebelum hari pembalasan ini ada namanya Yaumul Hisab. Apa artinya Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Jadi seluruh amal seorang hamba yang ia lakukan selama hidup di dunia, semuanya itu akan dihitung. Namanya Yaumul Hisab. Akan dihitung. Dihitung dan hitungan ini tidak akan salah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus bagi setiap manusia 2 malaikat. Ya. 2 malaikat Raqib dan Atid. Ingat ya. Jadi malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ya. Jadi Allah utus kepada kita semua. Untuk apa? Ya. Untuk mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup ini. Raqib. Raqib, tugas yang ada di kanan, itu tugasnya mencatat seluruh amal kebaikan yang kita lakukan. Ya, seperti sekarang ini anak-anakku semuanya. Ya. Jam 3:45 waktu Jayapura. Anak-anakku sedang melaksanakan taklim sore Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain. Nah sekarang ini malaikat Raqib yang ada di kanan itu dia catat. Ya, mulai 3:30. Sekarang sudah jam 3:45. Misalnya Zalfa ya sedang belajar taklim tafsir Al-Jalalain. Atau Isnaini atau Selsia atau semuanya. Ya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dicatat. Dan catatan inilah nanti yang akan dihitung oleh Allah di yaumil hisab. Ya. Demikian pula di bagian kiri kita ada namanya malaikat Atid. Malaikat Atid. Apa tugasnya? Tugasnya mencatat seluruh perbuatan kejelekan, perbuatan buruk yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi tidak ada juga lepas catatannya. Tidak ada yang lepas.
Satu detik pun apa yang kita lakukan, keburukan apa yang kita lakukan, itu akan dicatat oleh malaikat atid. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau catatannya malaikat raqib banyak di situ, maka perbanyaklah melakukan amal soleh. Ya, dan diusahakan catatan malaikat atid sedikit saja. Kalau perlu 1 lembar saja catatannya itu. Ya, yang jelas pasti ada. Ya, yang jelas pasti ada. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Pasti manusia itu berdosa. Hanya saja ada yang banyak dosanya, ada yang sedikit. Oleh karena itu, ya anak-anakku berusaha semua ya, agar malaikat atid ini tidak sibuk mencatat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Yang perlu kita sibukkan adalah malaikat raqib yang mencatat kebaikan-kebaikan kita. Ya, karena sekecil apapun amal kita, perbuatan kita, apakah itu baik atau buruk, semuanya akan dibalas oleh Allah. Makanya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi Allah kuasa. Allah kuasa terhadap ya kita pada hari ketika kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan, apakah itu baik maupun buruk, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan ya, amal kebaikan sekalipun sekecil zarrah. Ya, bagaimana kecilnya zarrah itu? Sekecil atom. Sekecil atom. Atom itu sangat-sangat kecil. Hanya bisa kita lihat melalui misalnya kaca pembesar, mikroskop misalnya. Sekecil itu saja Allah akan balas. Apalagi yang besar, yang nampak. Ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan coba-coba kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya tidak sholat. Na'udzubillah. Jangan sampai anak-anakku tidak sholat. Ya. Jangan sampai tidak sholat. Jangan. Karena dosa yang paling besar seorang hamba itu apabila dia meninggalkan sholat. Itu dosa yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya ketika hambanya itu tidak sholat. Ya. 1 kali tidak sholat, maka Allah akan hukum, Allah akan hukum 80 kali pukulan. Ingat itu. Allah hukum dengan 80 kali pukulan. 1 kali sholat. Jadi kalau ada orang sholat tidak sholat 1 hari, berarti 5 kali tidak sholat. 5 kali 80 berapa itu? 400 kali dipukul. Na'udzubillah. Jangankan 400 kali. 1 kali saja pukulan. Ya, 1 kali saja pukulan. Ini kita punya kepala hancur itu. Hancur. Ya, mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, kalau begitu sudah dipukul 1 kali hancur, berarti 1 kali saja. Tidak. Sebab setelah hancur, dikembalikan lagi seperti biasa, lalu dipukul lagi, hancur.
Setelah hancur, dikembalikan lagi seperti biasa. Dipukul, hancur, dikembalikan lagi sampai 400 kali. Betapa siksanya, betapa menderitanya, betapa sengsaranya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, jadi saya ingatkan anak-anakku semuanya, jangan coba-coba ya meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, karena semuanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperhitungkan nanti dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya amal kebaikan, subhanallah. Ya, itu juga akan Allah berikan balasan. Ya, apa balasannya? Ya, yaitu kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa sesungguhnya orang-orang yang masuk surga itu ya, itu karena rahmatnya Allah. Bukan karena semata-mata amal kebaikan yang kita lakukan. Bukan. Jadi seorang hamba itu Allah masukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah. Bukan karena amal kebaikannya. Sebab kalau gara-gara amal kebaikannya sehingga Allah balas dengan surga, maka nanti ada batas waktunya di surga. Kenapa? Karena amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini itu terbatas. Pasti ada batasnya, pasti ada ujungnya. Nah, kalau habis, kalau sudah terbayar itu ya kita akan keluar dari surga itu kalau gara-gara amal kebaikan kita. Tapi ternyata bukan karena amal kebaikan kita, tapi karena rahmatnya Allah. Tapi perlu juga dipahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita peroleh karena amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini itu luar biasa banyaknya. Jadi mari anak-anakku semuanya berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya dan berusaha meninggalkan amal salah. Jadi ada amal soleh, ada amal salah. Jadi amal soleh itu kita berusaha untuk menjauhi, kalaupun misalnya kita terjebak di situ, diusahakan jangan terlarut, ya, cepat keluar dari itu, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ganti dengan amal kebaikan. Ya. Anak-anakku sekalian, ya kita kembali lagi ke bacaan kitabnya. Ya. Lihat lagi. Jadi saya sampaikan lagi bagi anak-anakku yang mau tanya silakan ya, silakan diketik pertanyaannya. Ya, setelah ini kita akan jawab pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi. Wa khussa bizikri, lihat ya, kasih baris, wa khussa bizikri, wa khussa bizikri, secara khusus disebutkan ya kata yaumuddin, wa khussa bizikri, secara khusus disebutkan ya kata, jadi kembali ke sini ya, yaumuddin ini, yaumuddin. Jadi wa khussa bizikri, secara khusus disebutkan kata yaumuddin ini. Jadi Allah secara khusus menyebutkan ini, ya menguasai hari pembalasan. Jadi secara khusus Allah menyebutkan hari pembalasan ini, yaumuddin, li'annahu,
Karena sesungguhnya. Li'annahu karena sesungguhnya la mulka zahiran tidak ada yang memiliki kekuasaan. La mulka, tidak ada yang memiliki kekuasaan zahiran secara nyata, atau secara jelas, ya. Tidak ada yang memiliki kekuasaan secara jelas, secara nampak, itu sama semuanya. Fihi di dalamnya, li ahadin seorang pun, ya, seorang pun, li ahadin seorang pun. Ini kalau supaya anak-anakku pahamnya kata mana artinya. Tapi kalau seandainya susunan kalimatnya yang bagus itu begini. Ya, karena sesungguhnya tidak satupun orang yang memiliki kekuasaan yang jelas di dalamnya itu. Jadi ini seorang pun ini itu dibawa ke depan kalau mau diartikan yang susunan yang bagus. Ya. Tapi Ustaz artikan begini supaya anak-anakku semuanya tahu, oh kalau li ahadin itu artinya seorang pun. Ya. Illallah illa lillahi ta'ala. Illa lillahi ta'ala, kecuali, illa itu artinya kecuali, lillahi ta'ala, kecuali kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala. Kecuali kekuasaan Allah Ta'ala. Ta'ala itu bisa diartikan yang maha tinggi. Ya. Jadi Ta'ala biasa juga diartikan, itu diartikan maha tinggi. Jadi biasanya kita ucapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Allah yang maha suci dan maha tinggi. Ya, maha suci lagi maha tinggi. Itu maknanya. Tapi itu biasa sudah dianggap bahasa Indonesia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi. Jadi secara umum ya, tidak perlu ditulis ulang lagi. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Bahwa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan secara khusus yaumiddin, kata khusus yaumiddin, karena sesungguhnya tidak satupun orang yang memiliki kekuasaan yang nyata, yang jelas di dalamnya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari awal Ustaz sudah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kuasa segala-galanya. Ya.
mulai dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar. Mulai hal yang tidak nampak sampai hal yang nampak. Ya. Mulai dari dunia ini sampai di akhirat, sampai di yaumil qiyamah. Semuanya Allah yang maha kuasa. Berbeda dengan makhluk. Berbeda dengan makhluk. Makhluk itu, atau lebih khusus manusia itu, memang dia ada kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia ada kekuasaan. Tapi itu Allah kasih, Allah beri. Jadi tidak semata-mata itu dari dirinya. Tapi Allah berikan kekuasaan kepada manusia untuk berbuat apa saja. Ya, untuk berbuat apa saja. Itu Allah kasih manusia. Tapi ingat, kekuasaan di sini pertama terbatas. Sementara Allah itu tidak terbatas kekuasaannya. Kemudian yang kedua, kekuasaan manusia itu hanya berlaku di dunia selama masih hidup. Ya, selama masih hidup. Ya. Jadi kalau manusia itu sudah tidak hidup lagi, maka tidak ada lagi kekuasaannya. Ya, dia tidak berkuasa lagi. Ya, jadi betul-betul kekuasaan manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Oleh karena itu, ya, kita dilarang oleh Allah untuk berbuat sombong. Ya, karena salah satu ciri orang sombong itu karena merasa memiliki, karena merasa dia mampu. Sehingga dia sombong. Ya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, ini luar biasa ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekaligus menanamkan keyakinan di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa segala-galanya, baik di dunia, lebih-lebih di yaumil qiyamah. Lebih khusus dalam ayat ini, yaumiddin, pada hari pembalasan. Jadi Allah yang menguasai hari pembalasan. Artinya ketika hamba-hamba Allah atau ketika seluruh manusia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan siapapun, tidak ada. Karena yang lainnya itu tidak ada kuasa. Yang kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang Allah balaskan terhadap perbuatan kita itu pasti adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Berbeda ya kalau hakim manusia. Hakimnya itu manusia. Ya, kebanyakan hakim manusia itu tidak adil. Ya, mohon maaf karena mungkin diiming-imingi uang, disogok dan sebagainya sehingga tidak adil dalam memutuskan perkara. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Allah suci dari semua itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin dalam surah At-Tin di ayat terakhir. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya ketika Allah memutuskan ya berikan balasan kepada hambanya, maka pasti balasan itulah yang pantas. Itulah yang pantas diberikan kepada makhluknya atau kepada hamba-hambanya. Ya. Kalau balasan itu baik, itulah balasan yang terbaik. Tapi kalau balasan itu berupa keburukan, maka itulah yang pantas ya sesuai dengan amal keburukan yang dilakukan selama hidup di dunia. Anak-anakku sekalian, saya kira itu bacaan kita tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Ya, tafsir surat Al-Fatihah ayat keempat. Dan ini belum tuntas ya, belum tuntas bacaan kita. Insya Allah
kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya seperti yang Ustaz katakan tadi, kita akan menjawab pertanyaan anak-anakku yang masuk. Ya, silakan anak-anakku yang ada pertanyaannya, yang mau langsung silakan dinyalakan audionya, lalu langsung bertanya. Yang mau melalui chat silakan diketik lalu dikirim. Ini ada pertanyaan yang masuk, ya tidak perlu saya sebut namanya ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, jangan disebut nama saya. Ya, memang saya tidak mau sebut. Saya ingin bertanya, apakah kita sebagai umat Islam boleh menyukai Korea? Ya, atau musik K-pop, atau biasa juga drakor, ya drama Korea. Ya, begini anak-anakku sekalian, ya kita ini umat Islam punya identitas tersendiri, ya kita punya identitas tersendiri. Artinya apa? Kalau mau menonton misalnya, kita kan ada film-film sejarah Islam, ya sejarah Islam, khususnya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang ini banyak umat Islam, khususnya para milenial, itu salah arah, ya salah jalan. Ya, banyak mengidolakan artis-artis Korea. Nauzubillah, jangan. Jadi saya berharap anak-anakku, ya santri putri DDI Entrop ini jangan mengidolakan ya seperti itu, apalagi artis Korea. Ya. Siapa itu mereka? Mereka kan bukan Islam. Ya, mereka kan bukan Islam. Kenapa kita bodoh-bodoh mau ikuti mereka? Ya. Jangan. Ya. Jadi kita ini ya sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling bagus kita idolakan adalah Rasulullah, ya, Nabi. Jadi kalau ditanya siapa idolamu, oh saya punya idola adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mantap. Itu namanya mantap. Ya. Mengidolakan Rasulullah itulah yang terbaik. Kenapa mesti kita idolakan Rasulullah? Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Tidak ada yang menandingi beliau. Tidak ada satupun yang menandingi beliau. Beliau adalah manusia terbaik. Maka pantas kita idolakan. Ya, pantas kita idolakan. Ya, karena setelah kita, karena biasanya seseorang mengidolakan ya terhadap yang lain, misalnya dia mengidolakan artis Korea, lalu dia ikuti. Jadi bukan hanya sekedar mengidolakan, tapi dia ikuti gaya hidupnya, cara berpakaiannya. Mudah-mudahan tidak diikuti cara tidurnya. Oh, jangan. Ya. Ya, mengidolakan ya mengikuti gaya hidupnya, cara berpakaiannya, model rambutnya, sampai pakai celana robek-robek misalnya kan. Katanya ini zamannya zaman no, ini milenial. Oh, tidak ada yang begitu. Betul ini zaman no, tapi tetap kita berkiblat terhadap ajaran Islam. Ajaran Islam tidak seperti itu. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Jadi anak-anakku sekalian,
Jadi saya berharap, oke lah kalau misalnya ya kebetulan mau lihatlah, tapi jangan sampai ya suka apalagi mengidolakan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang patut kita idolakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah gaya hidupnya Nabi. Ikutilah misalnya cara tidur, bahkan sampai cara tidurnya. Cara tidurnya, cara makannya, cara minumnya, cara bergaulnya. Ya, begitu. Anak-anakku sekalian, nah, apalagi kalau misalnya musik K-pop, wah, tak usah itu, ya, tak usah. Kalau kita ingin mendengarkan musik kan kita ada nasyid, ya, pakai nasyid saja, dengarkan nasyid, dengarkan qasidah, ya, alunan-alunan musik-musik Islami. Tidak perlu K-pop, ya, sampai-sampai bertingkah kayak orang gila dan lain sebagainya. Nauzubillah sama nauzubillah. Ya, jadi begitu ya, begitu anak-anakku semuanya, khususnya yang bertanya, karena secara privat dia bertanya sama Pak Ustadz. Jadi hindari menyukai, apalagi mengidolakan yang bukan dari Islam. Seperti Ustadz terangkan pertemuan yang lalu mengenai bagaimana caranya berulang tahun. Nah, sama juga ini. Ya, kita punya Islam, kita punya ajaran tersendiri. Ya, Rasulullah mengajarkan itu. Atau contoh-contoh orang soleh yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, ini juga dari temannya, secara privat juga ditanya, Assalamualaikum Ustaz, jangan kasih tahu nama ya enggak. Ustaz, apa hukumnya kita mempercayai zodiak? Apakah boleh? Singkat saya jawab, Pak Ustaz jawab, tidak boleh percaya yang begitu-begituan. Percaya sama zodiak yang lahir bulan Januari, Februari, Maret, April, Desember. Kalau Januari begini, jadi begini. Oh, enggak boleh percaya yang begitu-begitu. Bisa jadi kita syirik, ya, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa syirik kalau kita percaya yang begitu-begituan. Enggak boleh. Jangan percaya. Ya sampai masalah rezekinya begini, enggak. Semuanya itu Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Allah tentukan umur kita. Allah sudah tentukan umur kita. Allah sudah tentukan rezeki kita. Apa pekerjaan kita, Allah sudah tentukan semuanya. Apa termasuk juga pasangan kita, Allah sudah tentukan itu. Ya, tidak perlu kita baca-baca itu lalu percaya. Jadi sekali lagi, hukum mempercayai zodiak atau ramalan-ramalan yang lainnya. Dulu ya, sekarang kayaknya sudah tidak. Ya, ketik ini, ya kalau mau tahu begini ketik ini, itu sama saja zodiak itu. Ya, jadi tidak boleh percaya terhadap ramalan-ramalan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang mempercayai peramal, ingat itu. Kalau kita percaya terhadap peramal, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Na'udzubillah.
Jadi kalau kita datangi dukun, lalu dukunnya meramal, lalu kita percaya betul, oh iya percaya betul. Maka ingat, karena kita sudah percaya, maka selama 40 hari kita sholat, itu semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, ya karena waktu ini sudah cukup, karena memang yang masuk cuma 2 pertanyaan. Insya Allah kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang lainnya. Silakan disimpan-simpan pertanyaannya, dan pada hari Senin yang akan datang bisa diketik lebih awal. Ya, kita akan jawab insya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini, ta'lim yang kita laksanakan pada sore hari ini, membawa berkah, mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan anak-anakku semuanya diberikan kesehatan, tetap sehat, terbebas dari COVID-19, kemudian diberi kekuatan oleh Allah sehingga bisa semangat, terus semangat belajar. Kalaupun misalnya datang malas-malasnya, segera bangkit. Ya, anak-anakku katakan, saya tidak boleh malas. Ya, saya harus rajin. Ya, rajin pangkal pandai. Ya, kalau ingin jadi orang pandai, maka rajinlah belajar. Ya, kalian akan mendapatkan itu semuanya. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Ya, saya kira demikian anak-anak sekalian. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam ta'lim yang akan datang. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu wallahul musta'anu ala tiklan. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.